Shalom saudara. Hai, apa kabar? Pasti luar biasa, amin. Dimanapun kita berada, saya terlalu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara siap diberkati? Tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kesempatan ini Tuhan, Kau berikan kepada setiap kami untuk kami boleh menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan roh hikmat wahyuan kepada hamba-Mu, dimanapun jemaat itu berada, tidak menjadi halangan untuk kami boleh diberkati. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Buka bersama dengan saya Pengkhotbah 9 ayat 4. Satu ayat. Firman-Nya, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saya ulang buat saudara. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau saya boleh tanya, saudara, maaf jangan tersinggung. Saudara, anjing atau singa? Kok Pak Pendeta bicara seperti itu? Saudara, di dalam Alkitab, saudara, anjing atau singa? Di dalam Alkitab, kita adalah anak-anak singa Yehuda. Karena Yesus lahir dari bangsa suku Yehuda. Kita adalah singa, anak-anak singa Yehuda. Sekarang saya tanya, apakah saudara anjing atau singa? Saudara mungkin berkata, singa mati buat apa? Enakan anjing yang hidup. Saudara, kalau saja singa itu mati, sudah tidak ada masalah. Tapi masalahnya, singa itu setengah mati. Itu yang kita takutkan. Anjing bisa hidup karena dia ada harapan. Siapapun yang punya harapan, dia punya hidup. Anjing punya harapan, dia hidup. Percuma kita singa, kalau kita tidak punya harapan, kita tidak punya kehidupan. Istilahnya mati. Kalau kita mati secara jasmani, kita selesai. Tapi masalahnya ada yang setengah-setengah mati. Apa yang setengah mati? Dia hidup, tapi dianggap sudah mati. Itu yang kita takutkan. Berapa banyak orang-orang singa-singa Yehuda yang statusnya masih hidup, tetapi pada hakikatnya, semangatnya sudah tidak ada. Karena masalah problem terus menerus, dia putus asa. Tidak ada harapan, sama juga dia mati. Atau saudara berkata gini, Pak, orang yang hidup tapi dianggap sudah mati, itu seperti apa? Kita buka firman Tuhan di dalam Imamat 13. Imamat 13, 45, 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Itulah orang kusta. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Orang yang kena kusta tinggal diasingkan di luar kota. Buat saudaranya, orang itu sudah mati, tetapi masih hidup. Kenapa? Karena tidak ada harapan. Obatnya tidak ada. Sebagian besar orang kena sakit kusta adalah mati. Jadi buat saudaranya, orang tersebut sudah mati selagi masih hidup. Inilah yang saya takutkan. Jangan-jangan kita bergereja, dan di gereja begitu banyak mayat-mayat hidup. Saudara masih hidup, tapi karena saudara tidak punya pengharapan lagi, sama juga saudara mati, tapi masih hidup. Oleh karena itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya belajar, kita berdoa sekarang, kita belajar supaya kita bisa mengerti kenapa sih semuanya ini bisa terjadi. Jangan-jangan keadaan sekarang ini karena COVID-19, karena pandemi seperti ini terus menerus terjadi, tidak selesai-selesai. Kita menjadi mayat-mayat hidup. Oleh karena itu, kita berdoa.
Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan bagaimana untuk kita bisa menanggulanginya? Mari buka bersama dengan saya 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5. Firman-Nya berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Saudara, ini firman Tuhan. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, kuasanya, mujizatnya, otoritasnya. Kok bisa seperti itu? Kita pelajari perlahan-lahan, saudara. Secara lahiriah mereka beribadah. Saat mereka beribadah, iman mereka kepada Tuhan luar biasa. Mereka percaya kepada Tuhan. Tetapi pada hakikatnya mereka pada dasarnya bukan mau memungkiri, tetapi mereka tuh kecewa. Karena apa yang mereka dengar dari firman Tuhan, apa yang mereka lihat, dengar, dan baca, itu membuat iman mereka berkata, yes, ini Tuhan yang luar biasa. Tetapi saat mereka berdoa hari lepas hari, bulan, Tuhan tidak menjawab-jawab. Sehingga mereka berkata, itu cuma dongeng. Itu cuma dongeng. Itu cuma masa lalu. Ini sekarang modern. Tidak mungkinlah terjadi seperti itu. Saya mau berkata kepada saudara, mujizat dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizat sampai sekarang masih tetap ada mujizat. Amin. Kenapa? Karena dia di sana masih tetap pegang otoritas. Dia di sana masih pegang otoritas dan kuasa yang memberkati saudara dan saya. Karena kekecewaan, karena mereka tidak menikmati seperti apa yang mereka dengar dan mereka baca, sehingga timbul kekecewaan. Pengharapan mereka sirna. Kalau pengharapan mereka sudah tidak ada, sama juga mereka hidup tetapi sudah mati. Singa mati di sana. Saudara, kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6 12 sampai dengan 13. Hakim-Hakim 6 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan berbicara, malaikat berbicara kepada Gideon. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, inilah yang terjadi. Kalau kita putar sedikit di dalam ayat 12 ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada si Gideon dan berfirman kepada dia, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan menyertai engkau, hei anak-anak singa Yehuda. Tuhan menyertai engkau. Tetapi kenyataannya Gideon berkata, Tuhan, mana Tuhan yang luar biasa yang membebaskan umat Israel dari Mesir? Mana kenyataannya sekarang? Itu cuma indah, itu cuma cerita. Dan sekarang kami tertawan oleh orang-orang Midian. Itu yang terjadi dalam ayat 13. Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi kenyataannya kenapa kita dalam keadaan seperti ini? Ketakutan. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kenapa kekecewaan ada menyertai sehingga pengharapan kita hilang? Kenapa seperti itu? Karena kita tidak mengenal, kita tidak mengerti langkah-langkah daripada Allah itu seperti apa. Yang kita lihat kenyataan, sekarang kenyataannya kami dalam problem dan masalah. Orang-orang Midian menyerang kami tertawan sama dia. Kenyataan sekarang ini, virus corona seperti ini. Kenyataan sekarang, penyakit, problem, masalah seperti ini. Mana Tuhan yang luar biasa? Mana Tuhan yang dibaca, yang tertulis dalam Alkitab, yang kami dengar, yang kami lihat? Mana Tuhan? Saudara, dari tadi saudara dengar, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan. Seringkali tanpa kita sadari, keadaan membuat kita menghakimi dan berkata, Tuhan yang salah, Tuhan lalai. Saudara, itulah yang terjadi karena kekecewaan seperti itu. Hari lepas hari terus dia kecewa sehingga pengharapannya di dalam Tuhan tidak ada. Ya udahlah, namanya orang Kristen, ibadah ya ibadah sajalah. Namanya juga orang Kristen.
Tetapi mereka tidak percaya bahwa kuasa itu, mujizat itu masih berlaku sekarang. Itulah kebodohan kita yang iblis terus bisikan kepada saudara dan saya. Saudara, kalau saja kita tahu apa rencana dan kehendak Tuhan, kita tidak pernah akan putus asa. Apalagi pengharapan kita tetap ada di dalam Dia. Gideon tidak tahu, tidak mengerti langkah daripada Allah. Kita lihat sebenarnya itu apa? Kita lihat dalam ayat 1. Kita lihat di dalam ayat 1-nya. Hakim-Hakim 6 ayat 1-nya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mana Tuhan. Itulah sebabnya. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Saudara, karena perbuatan kita, karena perbuatan orang-orang Israel, karena perbuatan mereka, sehingga Tuhan terpaksa membuat mereka dibawa kekuasaan oleh orang Midian selama 7 tahun. Tapi Gideon tidak pernah tahu. Yang dia tahu, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Saudara, mudah untuk kita menyalahkan siapapun. Kita mudah untuk menyalahkan, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang seperti ini. Terlalu mudah buat kita. Tapi kita tidak pernah mengoreksi diri kita. Saudara, ingat, langkah Tuhan tidak pernah akan bisa kita mengerti. Percaya saja. Seringkali yang kita lihat terlalu cetek sekali. Kita melihat keadaan, situasi. Saudara, perhatikan, kita cenderung lebih memperhatikan apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Kita sebagai manusia cenderung lebih memperhatikan apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Lihat, kita lihat lagi contohnya yang luar biasa. Saya berdoa saudara bisa mengikutinya. 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20. Ketidakpengertian kita akan langkah Tuhan. Yang kita lihat cuma saat ini, masa kini, keinginan kita. Ayat 1. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Haleluya, saudara. Saudara siap mendengar kabar seperti itu? Hizkia, datang Nabi berkata, sampaikan pesanmu, sakitmu tidak sembuh, engkau akan mati. Saudara, siap kita? Kita lebih cenderung untuk memikirkan apa yang menjadi keinginan kita dan bukan apa yang menjadi kebutuhan kita. Hizkia begitu mendengar dia akan mati hari itu dan tidak sembuh hari itu, pikirannya langsung negatif. Kita lihat dia komplain, dia langsung negosiasi dengan Tuhan. Lihat ayat ketiganya. Lihat ayat ketiganya. Dia negosiasi, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia nangis, dia berkata, Tuhan, bukankah aku sudah melayani, bukankah aku. Karena ketakutannya akan kematian. Yang dia inginkan adalah tidak mati. Saudara, Tuhan kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa. Apa yang terjadi ayat 5 dan 6. Kita lihat ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6. Baliklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau, dan pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu. Oh, haleluya. 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Lihat, diperpanjang 15 tahun lagi. Oh, luar biasa, saudara. Itu yang terjadi. Hizkia harusnya mati, tapi diperpanjang 15 tahun. Sekarang kita stop dulu sampai di situ. Saudara siap untuk mendengar kabar yang tidak suka? Saudara siap untuk mendengar kabar hari ini habis, hari ini mati? Atau saudara mau mendengar kabar ditambah 15 tahun lagi? Mana yang terbaik buat saudara?
Mati hari ini atau tunggu 15 tahun lagi baru mati. Ingat, kita cenderung memikirkan apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan memberikan 15 tahun. Apakah dengan tambah 15 tahun itu merupakan kebaikan buat Hizkia? Apakah dengan tambah 15 tahun itu merupakan kebaikan buat Hizkia? Hidupnya, saudara, kita akan melihat. Apakah Tuhan kejam? Tuhan tidak pernah kejam. Tuhan maha tahu. Ketidakpengertian kita berkata, kenapa Tuhan begitu kejam? Bukankah aku sudah melayani? Kenapa? Apa susahnya buat Tuhan untuk menyembuhkan aku, untuk memulihkan aku? Kenapa aku harus mati? Saudara, hal seperti ini kalau kita tidak bisa keluar dari pola pikir seperti ini, kita akan menjadi kecewa. Pengharapan kita di dalam Tuhan akan sirna. Dan kalau diteruskan, saudara, orang tidak ada harapan, sama juga mati dia di situ. Jangan sampai menjadi singa-singa mati, singa-singa Yehuda yang mati. Saudara, kita lihat apakah ini menguntungkan buat Hizkia sesudah dia ditambahkan 15 tahun. Kita lihat firman terus, kita teruskan, saudara. Lihat ayat 2 Raja-Raja 20 ayat 12-13. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan memberi pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta benda, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataan dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Sombongnya bukan main. Ada utusan dari Babel untuk menjenguk Hizkia yang tadinya sakit. Dan Hizkia begitu dijenguk, bahagia, sukacita. Harusnya saat itu dia bersaksi bahwa Tuhan memperpanjang usianya. Harusnya dia bersaksi, harusnya dia mati, tapi Tuhan memperpanjang dia 15 tahun. Tapi yang terjadi, dia menyombongkan dirinya. Dia pamerkan semua harta benda, kekayaan, emas, perak, semuanya dia lihat. Tidak ada satu ruangan, tidak ada satu tempat pun yang tidak dilihat oleh orang-orang Babel itu. Saudara, kesombongan yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, bodoh sekali engkau. Saudara, kita lihat ayat 15. Lalu tanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu saat akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara lihat. Adakah orang yang segitu bodohnya? Sesenang-senangnya saudara, sesuka-sukanya saudara dengan tamu yang datang. Pernahkah ada orang yang sebodoh Hizkia? Senang dengan tamu, dengan teman yang datang, kemudian dia bawa ke dalam kamar, diperlihatkan ini berangkasku, ini depositoku, ini emasku, ini hartaku, ini semuanya diperlihat, emas, perak, berlian, semuanya diperlihat. Adakah orang sebodoh itu? Adakah orang sebodoh itu? Sedekat-dekatnya kita dengan teman, dengan saudara, tidak mungkin kita akan membeberkan segala sesuatunya. Inilah kesombongan. Akibat ditambah 15 tahun lagi, satu jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dan yang sangat menjengkelkan adalah, menyedihkan adalah, itu semua yang diperlihatkan oleh Hizkia, pada akhirnya nanti akan dibawa ke Babel semua, diambil semuanya ke sana. Lebih baik sampai di sini, saudara. Saya mau tanya, lebih baik mati hari itu atau tunggu 15 tahun baru mati? Selama nunggu 15 tahun mati, yang terjadi adalah kesombongan terjadi.
membawa harta benda nanti akan dihabis, diambil oleh orang-orang Babel. Itu suatu kutuk. Saudara, inilah yang terjadi. Seringkali rencana Tuhan tidak pernah kita bisa mengerti. Seperti bungkusan kado. Bungkusannya, kalau Tuhan memberikan kita kado, seringkali bungkusannya cuma cukup sederhana, dari koran-koran yang sudah agak sedikit jelek. Saudara, tapi begitu dibuka isinya itu berlian luar biasa, harga yang permata yang luar biasa mahalnya. Beda dengan iblis, bungkus kadonya luar biasa, pakai pita emas lagi. Tapi di dalamnya busuk. Saudara, Tuhan berkata kepada Hizkia, kau mati. Lihat, bungkus yang tidak baik, tapi endingnya bagus. Atau kau pilih sendiri bungkus yang bagus, endingnya mencelakakan umat Israel. Hizkia hanya mementingkan apa yang dia inginkan dan bukan apa yang dia butuhkan. Saudara, maaf saudara kalau saya tanya, saudara mau hari ini mati atau nanti 15 tahun lagi mati tetapi ke neraka? Hari ini mati kita ke surga, tapi 15 tahun lagi karena dosa jatuh. Saya tidak, ya itu pilihan, itu bukan pilihan dalam arti kata, ini contoh. Saya juga tidak mau mati hari ini. Saya tidak mau mati hari ini. Tapi satu hal, pilihan daripada Tuhan, hari ini mati atau 15 tahun lagi mati tetapi bukan ke surga. Itu yang nggak pernah kita bisa lihat rencana Tuhan itu seperti apa. Belum selesai saudara. Itu baru jatuh dosa kesombongan. Di dalam 2 Raja-Raja 17, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala sesuatu yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Saudara, itu dia. Bodoh sekali kan? Kita lihat terus, kita langsung teruskan. 2 Raja-Raja 21. Lihat kita firman Tuhan. Manasye berumur 12 tahun. Lihat, Manasye berumur 12 tahun. Manasye berumur 12 tahun waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefsibah. Saudara, karena diperpanjang usianya 15 tahun, dia punya anak lagi satu, namanya Manasye. Usianya sekarang 12 tahun. Jadi karena diperpanjang 15 tahun, dapat lagi anaknya, dapat lagi anak Manasye. Coba kalau dia tidak diperpanjang 15 tahun, artinya Manasye tidak lahir. Siapa Manasye? Saudara, ini raja yang jahatnya bukan main, saudara. Saudara lihat, kita lihat sekarang ayat 4 dan 6. Ayat 4 dan 6. Ya, si Manasye, lihat kita. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku akan menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua belantaran rumah Allah. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Saudara, lihat, mengorbankan anaknya untuk para Baal. Saudara, ini raja yang jahat luar biasa. Mati hari itu atau 15 tahun lagi mati? Karena 15 tahun lagi mati, dosa yang pertama kesombongan. Dosa yang pertama kesombongan, akibatnya juga harta benda di Babel habis. Harta benda Israel habis, diangkut ke Babel. Saudara, yang kedua, karena 15 tahun lahir Manasye, itu raja yang paling jahat luar biasa. Saudara, itulah yang terjadi. Seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Tetapi itulah, kita selalu memikirkan apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Saudara, engkau
Yang kau inginkan, sekarang saya tanya, yang kau inginkan umur panjang atau yang kau butuhkan ke surga? Apa artinya kita umur panjang ke neraka? Saudara pilih mana? Mati sekarang atau 15 tahun? Mati sekarang ke surga, 15 tahun entah kemana, ke neraka. Oke? Kalau saya pilih tambah 15 tahun tapi mati ke surga. Amin. Haleluya. Itu yang terjadi. Itu kan pilihan saya. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, kita tidak mengerti jalannya Tuhan. Kita tidak mengerti rencana daripada Tuhan. Yang kita inginkan, ya, yang kita pentingkan adalah apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Kualitas itu lebih daripada segala-galanya. Saudara, berapa banyak kita yang tidak sadar seperti itu, sehingga kita timbul salah paham. Kita berkata, kenapa Tuhan seperti ini? Kenapa Tuhan begitu kejam? Kenapa Tuhan membiarkan aku seperti ini? Kenapa Tuhan seperti ini? Saudara, itulah yang terjadi. Berapa banyak kita yang nggak mengerti seperti ini? Kita lihat coba Ayub, kita lihat sekarang. Kita lihat Ayub. Saudara, Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Tuhan bertanya kepada iblis. Tuhan membanggakan Ayub di hadapan iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saleh, jujur, menjauhi kejahatan, takut akan Allah. Dia berkata seperti itu. Tetapi keterusannya kita lihat dan baca. Tuhan sendiri bangga dengan Ayub. Tapi kenyataannya yang kita lihat, apa yang terjadi? 7 lelaki anaknya, 3 perempuan anaknya, mati semuanya. Semua kambing dombanya habis semuanya. Itukah yang disebut imbalan daripada kesetiaan, kejujuran, takut akan Allah? Kalau saja kita sampai di situ, kita berkata percuma lah. Lu jujur-jujur juga percuma. Lu setia juga percuma. Lu takut sama Tuhan juga percuma. Tuh lu lihat, anak mati semua. Tuh lihat, harta benda habis semua. Itu lihat semuanya. Percuma kau ibadah, percuma kau baca firman, percuma kau melayani Dia. Kenyataannya hidupmu tidak diberkati. Kau susah seperti itu. Saudara, itulah kalau sekarang kita tidak bisa keluar daripada ini semua, kita kecewa. Harapan kita habis. Begitu harapan kita habis di dalam Dia, kita seperti orang hidup yang sudah, orang mati yang masih hidup. Si anak-anak singa Yehuda yang sudah mati. Saudara, inilah yang terjadi. Berapa banyak orang yang sudah ibadah melayani Tuhan, tapi sesungguhnya mereka adalah mayat-mayat hidup. Kenapa? Karena doa-doa mereka tidak dijawab. Mana yang mau saudara penting? Mana yang mau saudara lihat? Pernah saya berkata begini, Tuhan, kenapa sih? Kalau kita melihat, kenapa sih anak Ayub kok dia meninggal Tuhan? Padahal kan Ayub baik Tuhan. Ayub kan luar biasa setia. Ayub kan takut akan Tuhan. Kenapa kok anaknya sampai kau izinkan? Kenapa kau izinkan iblis sampai anaknya itu meninggal semuanya Tuhan? Saudara, saya merenungkan hal seperti ini. Saya berkata, ingat ya, kita seringkali berpikir tentang apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Saya bertanya balik kepada saudara, apakah anak Ayub itu lebih baik dibiarkan hidup sampai nantinya mati, atau mati saat itu? Mana menurut saudara yang terbaik? Kalau menurut keinginan kita, biar dia hidup sampai waktunya dia mati, itu keinginan kita. Apakah saudara pernah berpikir tentang kebutuhannya mereka sesungguhnya? Mana yang lebih baik buat anak-anaknya Ayub? Mati hari itu atau mati tua? Saudara, ini yang saya doakan kepada Tuhan dan ini saya tanyakan kepada Tuhan. Ternyata luar biasa. Tuhan tuh gak pernah salah. Tapi dia mati Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Kok gak pernah salah sih? Udah jelas dia mati itu anak. Kenapa Tuhan gak salah? Saudara lihat. Kalau saudara baca
anak-anak Ayub sukanya pesta. Giliran tuh pesta, Ayub keluarga kaya, keluarga besar. Giliran pesta, giliran pesta. Dan setiap kali mereka pesta, pagi-pagi Ayub membawa persembahan. Yang dia takutkan adalah kalau sampai waktu pesta itu mereka berbuat salah, berbuat dosa, dia mohon ampun kepada Tuhan. Itu kan? Saudara, bacakan itu. Oke, lihat. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Coba bayangkan, kalau mereka tidak mati hari itu, dan mereka matinya nanti tua. Coba kita pikir, oke? Nih, mundur lagi sedikit. Ayub orang kaya. Kaya banget, kaya lah pokoknya, percayalah, kaya sama seperti saya, sama seperti saudara, kaya semuanya, oke? Yang udah pasti, kalau mati, meninggal, biasanya orang tua dulu meninggal, baru anak-anaknya meninggal. Oke, Ayub kaya, warisannya banyak. Kalau sampai dia meninggal, warisannya banyak, diberikan kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya waktu Ayub hidup saja, mereka sukanya pesta. Mungkin ada dugem juga dia. Selesai pesta, Ayub mohon ampun daripada Tuhan. Kalau Ayub sudah mati, pesta mereka makin gila, makin tidak terkontrol. Dan siapa yang membawa persembahan pengampunan kepada Tuhan? Tidak ada. Kalau diteruskan seperti itu, kita tahu kan endingnya kemana? Kita tahu endingnya kemana. Saudara, lebih baik apa? Menurut kita berpikir, menurut keinginan kita umur panjang. Tapi yang kita butuhkan bukan umur panjang, mati ke surga. Buat apa dia panjang umurnya tetapi endingnya dia ke neraka? Lebih baik dia mati hari itu. Kalau Tuhan berkata, Tuhan berpikir, ini orang, ini anak-anak Ayub, kalau sekarang dia ada di surga, kalau sekarang dia mati, oke, kira-kira targetnya surga seperti ini, surga, oke, sudah cukup ada di Firdaus lah, ada, udah cukup. Daripada diperpanjang ini umur, ini orang, ini anak nggak tahu ada di mana. Tuhan berpikir praktis. Kalau seperti itu, udah dimatiin aja sekarang. Saudara, kita tidak maha tahu, kita tidak maha mengerti. Orang tua mana yang tidak sakit hati? Orang tua mana yang tidak kecewa? Aku sudah begitu setia, punya loyalitas, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Apa upahku? Anak-anakku mati, semuanya mati, harta benda habis, sia-sia aku melayani dia. Kecewa, pengharapan hilang. Kita hidup seperti orang mati. Apa? Ya udahlah, terserahlah. Mau ini kayak terserah. Tidak ada lagi gairah, passion, tidak ada lagi. Yang ada cuman kekecewaan, Itulah yang Tuhan inginkan. Pengenalan akan Dia lebih daripada segala-galanya. Hati-hati saudara. Seringkali yang kita pikirkan apa yang kita inginkan dan bukan apa yang kita butuhkan. Sama seperti ini saudara. Ada tukang martabak, dia pakai telur, dia pecah, dia bikin semuanya, jadi martabak telur. Saudara ada di sana. Apa yang menarik buat saudara? Tukang martabaknya, kepandaiannya, kehebatannya, atau martabaknya yang kita lebih tertarik kepada martabaknya. Kita tidak tertarik dengan tukang martabak. Kita lebih tertarik dengan perbuatan-perbuatan Allah yang spektakuler, tapi kita tidak tertarik dengan sumber berkatnya. Saudara, apa yang kita butuhkan sesungguhnya bukan apa yang kita inginkan secara daging. Memang secara daging tidak menyenangkan, tetapi menurut kebutuhan kita, itulah yang harus kita kejar. Keselamatan bersama dengan Dia. Ada amin. Kenapa kita kecewa? Kenapa tidak harapan? Yang kedua, yang terakhir, kita kembali kepada 2 Korintus. Kita kembali kepada 2 Timotius 3 ayat 5. 2 Timotius 3 ayat 5 firman berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Secara lahiriah mereka beribadah.
pada hakikatnya mungkin kekuatan ini dua hal. Lahiriah beribadah. Karena diibadah dengan firman Tuhan, imannya timbul di sini. Saudara, tetapi pada hakikatnya, memiliki kekuasaannya, itu adalah kekuasaan, itu adalah otoritas, itu adalah mujizat, itu adalah prakteknya. Saudara, ini ada dua. Saudara, ternyata kita harus ada dua-duanya. Kenapa terjadi kekecewaan? Karena dia cuma punya iman sama Tuhan, tetapi mereka tidak punya praktek untuk melihat kebenaran daripada firman Tuhan itu seperti apa. Firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17. Kita lihat, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, firman Kristus. Iman timbul daripada pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita timbul. Kita butuh iman. Tapi iman seperti ini belum cukup. Harus disertai dengan Yakobus 2 ayat 17, baru nyata. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, ini yang terjadi. Kita harus dua. Pada secara lahiriah beribadah, iman kita timbul. Kita harus berani praktek di lapangan untuk melihat kebenaran daripada firman Tuhan itu. Firman itu bisa dibuktikan. Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Tiba saatnya kita harus berani mempraktekkan iman seperti apa. Kita akan melihat mujizat terjadi. Berani nggak kita? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kenapa kita kecewa? Kenapa pengharapan kita hilang? Karena waktu prakteknya kita gagal di situ. Dan kegagalan itu membuat kekecewaan dalam diri kita. Dan kegagalan karena kita gagal untuk mengerti isi hati, gagal untuk mengerti apa maunya Tuhan, sehingga kita kecewa, pengharapan kita hilang. Saudara, sudah berapa lama saudara berdoa untuk pandemi, untuk COVID-19? Sudah berapa lama saudara berdoa? Saudara dengar firman Tuhan luar biasa, iman kita timbul. Tiba saatnya sekarang untuk kita mempraktekkan, untuk kita bisa membuktikan firman itu luar biasa. Firman itu bisa diandalkan. Mujizat itu benar. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya masih berkuasa. Amin. Jangan sampai saudara di gereja, haleluya, luar biasa, Tuhan luar biasa, iblis diinjak-injak. Tapi begitu keluar dari gereja, menghadapi kenyataan ada COVID-19, saudara mulai takut, harapan. Saudara cuma bisa ibadah, saudara cuma bisa berkata Tuhan luar biasa, tapi saudara tidak pernah bisa membuktikan bahwa dia memang luar biasa dengan perbuatanmu. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena Tuhan kita luar biasa. Ada amin? Oleh karena itu, kita adalah anak-anak singa Yehuda. Jangan sampai kita mati selagi kita masih hidup, karena tidak ada pengharapan. Apapun masalah, problem, pergumulan, ingat Tuhan kita luar biasa. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biar Roh Kudus kembali berbicara, mengajar kepada setiap kami. Kami tidak mau Tuhan menjadi singa-singa yang mati selagi kami masih hidup, karena tidak ada pengharapan. Kami kecewa, pengharapan kami sirna, karena kami melihat apa yang kami inginkan dan bukan apa yang kami butuhkan. Berbicara kepada setiap kami, tuntun setiap langkah kami dimanapun jemaat-Mu berada. Mampukan mereka bukan sebagai pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman untuk kita membuktikan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup dan luar biasa. Memberkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, dan semua jajarannya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami tolak resesi ekonomi, biar segala pemulihan terjadi secara total dan negara kami diselamatkan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.